Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview beberapa saham-saham yang menurut saya butuh saya review tentunya. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video baru yang akan saya update ke depannya. Oke, jadi langsung aja untuk yang pertama yang ingin saya lihat pergerakannya saham adalah saham ADMR. Oke, saham ADMR ini sendiri secara teknikal ternyata kemarin dia masih tertahan ya, walaupun dia sebelumnya sempat reject di sini, reject turun dan kemudian dia naik sekitar berapa ini? Sekitar 4% dan kemudian di sini masih tertahan lagi, closingnya hampir sama dengan ketika di sini di tanggal 16 kemarin, dan kemudian dia kembali naik sekitar 7,65% untuk saham ADMR ini. Tapi dia kalau kita lihat di sini dia masih tertahan di area ini ya. Closingnya kemarin sempat ekornya sih keluar dia dari harga 1845 ini, dimana dia menyentuh 1880, tapi ternyata dia closingnya di harga 1830. Jadi kita bisa perhatikan untuk saham ADMR ini di sini dia besok akan kembali reject atau breakout ya. Jadi kita bisa masuk untuk saham ini, saham ADMR ini. Kalau yang belum punya saham ADMR ini, kita bisa tunggu dia breakout dari harga 1845 atau di harga 1855 atau 50 misal. Dia berhasil breakout dan bertahan di area itu, di atas area 1845, kita bisa masuk ya dengan cut loss kita satu tick di bawah area ini. Di bawah area ini atau satu tick di sini. Atau saya mau lihat MA50 nya ada di mana. Oh, MA50 dan MA200 nya belum muncul ya, karena saham ini masih baru. Saya kecilkan aja ini jadi MA10. Oke, situ, atau saya buat MA20 ya. Kalau MA20 nya ini sendiri nanggung ya di sini, karena di sini juga ada area ya. Oke, jadi saya buat MA10 aja. Oke, di sini MA10. Yang pertama, dia sekarang posisinya sudah bagus ya, berada di atas garis MA10-nya. Dan kemudian jadi kalau kita masuk misal kita ambil di harga 1855 dia ketika dia breakout, cut loss kita bisa satu tick atau di bawah di area ini. Satu tick di bawah area ini misal di harga 1745 itu sekitar 5,93%, atau di bawah area ini ya, di bawah area ini itu sekitar 1560 di harga 1560, dan itu adalah di bawah area dimana ini adalah area pantulan, dimana dia turun dan kemudian dia kembali mantul ke atas. Oke, itu sekitar 15,90%, atau kalau mau maksimalnya di sini di harga 1265, dimana ini adalah, saya hapus aja ini MA nya juga nggak guna sepertinya. Ini saya hapus saja, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan resisten ini di breakout ya, sudah di breakout sini. Jadi area resisten ini kita pertimbangkan untuk area support yang kuatnya. Jadi kalau dia turun dia masih akan tertahan di area ini, tapi kalau ternyata dia ngejebol juga kita bisa keluar dulu di harga 1265 untuk saham ADMR ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau kita masuk di harga 1855, harapan kita selanjutnya adalah di sini ya, di Fibonacci ekstensi ini di harga 2110. Jadi sekitar persentasenya sekitar 13,48%. Kalau dia berhasil breakout atau closingnya di atas area 2110, kita bisa tahankan dulu, kita bisa hold dan akan ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 2540. Oke. Jadi tentunya ketika dia ternyata dia breakout dan kita masih tahan, dan ternyata dia besoknya dia malah turun atau bergerak turun di bawah harga 2110, kita bisa jual dulu ya, bisa take profit dulu, dan kita bisa ambil di harga sini lagi. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia mental ya, jadi fast breakout ya, fast breakout, dan kita bisa ambil di sini lagi. Jadi jangan sampai kita jangan sampai kita meninggalkan profit yang udah kita dapat di harga 12% ini dan dia kembali ke BEP lagi, atau malah dia kembali turun ke bawah seperti itu. Oke, jadi untuk
kalian yang pertama di posisi ini kita bisa tunggu dia breakout di area sini, misal di harga 1855, dan di posisi kondisi kedua kita bisa tunggu dia kembali turun ke sini, ke area pantulannya ini ya. Di sini di atas harga 1575 ya. Jadi misal kita masuk di harga 1580, misal kita masuk di harga 1580 dengan cut loss kita bisa di bawah area ini atau maksimalnya tetap sama di area ini tadi ya, jadi sekitar 19,90% dengan resisten pertama kita ada di area sini, resisten di 1845 sebelumnya, dan kalau dia berhasil breakout atau bertahan closingnya di atas area ini, kita bisa berharap dia akan sampai ke sini, dan selanjutnya maksimal terdekatnya ada di sini di harga 2540 untuk saham ADMR ini. Oke, kalau secara tren sendiri saham ini kalau dari MA50 dan MA200 nya belum terbentuk ya. Tapi kalau dari ininya sendiri, dari bentuknya sendiri sudah kelihatan sangat jelas bahwa saham ini sedang uptrend. Kalau kita lihat kasarannya sendiri, kita tarik dari swing low-nya seperti ini ya. Ini adalah support uptrendnya. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Untuk kalian yang belum punya, kalian bisa tunggu di area breakout ini atau kita bisa tunggu dia kembali ke area sini ya. Oke, untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini, kita bisa perhatikan area ini. Jadi kalau dia bergerak turun dari area ini, itu adalah kemungkinan pemutusan area atau pemutusan pola uptrendnya. Jadi kita bisa jual dulu ketika dia menyentuh atau bergerak di bawah area ini atau bergerak di bawah harga 1300 ya. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau dia bergerak turun di bawah harga 1300, kita bisa jual dulu. Takutnya dia akan membentuk pola downtrendnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat saham Buka. Oke, Bukalapak ini sepertinya sebelumnya saya juga udah pernah buat videonya, itu tanggal 15 ya. Oke, tanggal 15 itu berarti sekitar di candle yang ini. Oke, di candle yang ini. Apa candle yang ini ya, candle tanggal 14 ini. Biasanya saya akan buat video itu kalau nggak pagi ya sore. Berarti kalau pagi saya buat bertanggal 15, berarti sebelumnya itulah candle yang ini ya, candle yang ini tanggal 14 ini berarti terbentuk seperti ini. Oke, dan ternyata kita lihat saya buat area resisten, area support di sini, dimana ini adalah area pantulan ya, area pantulan, dan ternyata dia nge-breakdown lagi ya. Jadi dia akan membentuk lower low yang baru di sini. Dari sini sempat menjadi area resisten, dan di sini juga kemarin cuman menyentuh aja ekornya dan kembali turun ke bawah di harga 264. Oke, berarti dia sudah membentuk pola lower yang baru. Lower yang lama udah di breakdownnya lagi, dan sekarang dia sudah retest untuk menjadi lower sebelumnya yang harusnya menjadi support menjadi area resisten lagi. Oke, jadi saham Bukalapak ini secara tidak langsung masih lanjut downtrend. Oke, saya panjangkan lagi, dia akan sampai kemana? Apakah dia akan sampai ke support terkuatnya, sampai ke harga 50 atau seperti apa? Jadi untuk saham Bukalapak ini akan tetap saya pantau terus pergerakannya seperti apa, dimana kita bisa mulai masuk untuk yang belum punya. Tapi kalau untuk yang punya saham Bukalapak ini ya harusnya, kemarin saya bilang di video saya kemarin, pasti saya bilang kalau dia sudah turun dari harga 276 ini kita bisa keluar dulu, karena dia akan membentuk pola lower yang baru. Bisa dicek aja ya di video saya, di video yang ini di tanggal 15 Maret ini ada Bukalapak di sini, pasti saya bilang seperti itu. Kita bisa keluar dulu di harga 276 ini karena dia ada indikasi masih akan lanjut bergerak downtrend. Kalau sekarang saya nggak tahu ya lagi mau bilang apa untuk saham Bukalapak ini. Untuk kalian yang masih punya saham Bukalapak ini, ya semangat lah, karena saham kalian masih terus downtrend dan kalian akan hold saham ini sampai kapan? Sampai minus 100% kah, atau atau minus berapa persen? Oke. Jadi seperti itu ya untuk Bukalapak ini. Ternyata dia sudah menjebol lower yang harusnya menjadi supportnya. Ternyata dia ngejebol lagi dan akan membentuk lower yang baru lagi di sini. Kita lihat aja dia akan kemana untuk saham Bukalapak ini. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, BRMS ini sahamnya luar biasa ya, dia suka ngegas. Ini saya tebalkan aja dulu. Oke, seperti ini.
Jadi untuk saham BRMS ini sendiri kemarin dia terpantul ya di ini, di Fibonacci ekstensi ini. Dia sempat menyentuh anchornya di harga 220 dan kemudian kembali masuk ke bawah sini, dimana harga 2014 ini adalah area resisten ya, resisten atau support. Resisten ya, di sini ada resisten, di sini resisten, dan kemudian kemarin dia kembali lagi ke area 214 untuk saham BRMS ini. Oke, cuman ini kalau BRMS ini saya akan mulai membuat apa aja ya, membuat pola yang baru aja, membuat coretan yang baru. Kalau ini menurut saya udah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat semak istilahnya ini ya, udah terlalu rame. Nah, jadi di sini untuk saat ini kan dia masih tertahan di harga 2014 ya. Jadi ini saya hapus aja dulu Fibonacci ekstensinya. Jadi di sini dia kan reject ya, reject. Jadi belum tentu belum tahu kita dia akan breakout atau enggak. Jadi di sini yang Fibonacci ekstensinya saya hapus aja dulu. Anggap aja 214 ini area rejectionnya. Oke, dimana kemarin juga kalau dari volumenya sendiri kita lihat di sini lumayan besar ya candle penjualannya. Oke, tapi kalau dari trennya sendiri saham ini masih bergerak strong uptrendnya, dimana garis EMA 50 masih berada kuat di atas garis EMA 200 dan candle-candle masih berada jauh di atas MA 50-nya. Oke, tapi di sini ada area rejectionnya. Apakah dia kembali turun ke area sini ya atau enggak ya? Jadi kita untuk kalian yang belum punya saham BRMS ini, kita bisa tunggu di area ini, dimana area ini adalah area support sebelumnya di sini ya, area support sebelumnya, dan ini juga adalah area resisten sebelumnya ya, di sini area resisten, dan kemudian di breakout dan kemudian sempat retest di area sini. Ini cuman kalau kita lihat dia kenapa ini panjang banget, saya kecilkan aja dulu. Oke, di sini saya akan buat lagi ke bawah, lebih ke bawah, karena di sini ada kemarin sempat turun ya. Saya akan perbaharui untuk area supportnya. Terus di sini saya akan perbaharui lagi untuk area resistennya. Oke, saya buat seperti ini aja biar nggak terlalu tebal ya. Oke, jadi di sini lebih mengkonfirmasi ya, dimana di sini dia kelihatan dia sudah breakout di sini dan dia retest di sini dan kemudian naik dan kemudian dia retest lagi di sini dan kemudian di sini sempat ada pantulan dan kemudian dia kembali retest. Ini kurang lebar sedikit. Oke, di sini dari tes dan kemudian dia kembali naik ke atas. Jadi untuk posisi sekarang ini untuk saham BRMS ini kita bisa tunggu ya, kita bisa tunggu dia breakout. Untuk yang belum punya kita bisa tunggu dia breakout atau dia kembali retest ke area sini. Kita lihat aja nanti. Atau dia retest ke sini. Di sini ada area, bisa dibilang area rejection juga. Oke, di sini ada area, bisa dibilang area support minornya ya di sini. Dimana ini adalah area rejection sebelumnya, ada area resistance sebelumnya. Di sini dia turun sampai sini dan kemudian dia di breakout, tertahan di sini dan kemudian opennya langsung breakout sampai ke area sini. Ke harga 216 ya kemarin 216, kemudian tetapi turun lagi dan tertahan di 214 dan di sini juga sempat keluar dan tertahan lagi, closingnya di 204. Oke, jadi kita bisa tunggu dia kalau untuk belum punya bisa tunggu dia ada pantulan di area sini dengan cut loss kita misal satu tick aja. Misal kalau kita masuk di harga 192, cut loss kita satu tick aja di bawah area ini dan resisten kita dengan masih resisten yang sama di sini di 214. Atau ternyata kalau di area ini juga di breakdownnya kita bisa tunggu di area sini ya, di area sini di harga misal di harga 168 atau bisa kita dapat lebih murah lagi di harga 166 dengan cut loss kita satu tick di bawah area ini boleh, atau satu tick di bawah area ini sekalian. Dimana area ini adalah area resisten dan area retest juga di sini ya. Di sini resisten dan kemudian di breakout dan retest di sini. Dan di sini juga kebetulan ada garis MA 50. Jadi kalau kita masuk di area sini kita bisa cut loss di area sini ya. Di area sini di harga 142 misalnya, atau kalau maksimalnya di bawah garis MA 200-nya sekalian.
Oke, seperti itu. Jadi kalau menurut saya di bawah garis MA50 ini aja sudah cukup ya untuk mengkonfirmasi untuk kita bisa keluar dulu. Tapi kalau secara trennya masih saham ini masih bagus lagi, dia masih bertahan di atas garis MA50, masih aman. Dan kalaupun dia nge-breakdown area garis MA50 dan ternyata dia masih bisa mantul di area MA200 nya, berarti saham ini untuk jangka panjangnya masih aman, masih uptrend selagi dia masih berada di atas garis MA 200 nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tunggu aja untuk saham BRMS ini, kita bisa tunggu dia turun ke area-area ini di support mayor minornya ini atau ke support mayornya ini. Oke. Atau kita tunggu dia breakout dari area ini. Tapi kalau lihat dari penjualannya ini, coba kita lihat dari broker summary-nya sendiri kemarin untuk saham BRMS. Oke, BRMS kemarin ada guyuran ya, ada guyuran di mana ada distribusi distribusi banyak 88 miliar. Wow, lumayan banyak ya. 88 miliar, dan RX juga jualan sebanyak 37 miliar, BK jualan 23 miliar, dan asing juga lumayan banyak jualan 44 miliar total transaksinya. Jadi kemarin jelas-jelas di sini ada distribusi besar-besaran ya untuk saham BRMS ini. Jadi kita lihat lagi apakah nanti hari ini tanggal 21 Maret ini apakah dia akan diguyur lagi atau ternyata kembali breakout lagi dari area 214 ini. Tentunya kita hanya bisa lihat nanti pergerakannya saham BRMS ini seperti apa. Tapi kalau dari broker summary seperti itu, dan ini juga candlenya seperti ini, bisa dibilang ini shooting star ya. Coba kita lihat. Pola shooting star. Ini untuk referensi aja, saya akan tunjukkan gambar atau pola shooting star itu seperti apa. Oke, jadi shooting star itu seperti ini ya. Jadi shooting star itu seperti ini, seperti pola inverter hammer, tapi dia posisinya berada di atas ya, berada di area resisten, dan dia membentuk pola seperti ini. Shooting star ekornya panjang dan badannya di bawah dan berwarna merah, jadi hampir sama seperti ini. Nah, kita cari pola yang lain. Nah, seperti ini adalah shooting star ya. Jadi kalau dia berada di area resisten, ini kan resisten sebelumnya, berada di resisten dan kemudian terbentuk shooting star, dan kemudian dia akan kembali turun. Jadi untuk BRMS ini secara teknikalnya dia akan turun lah, atau akan turun ke sini, dan itu secara teknikalnya sudah kuat ya, sudah kuat dari pola candlenya sendiri, dari volumenya juga sudah kuat, dan dari bid offer dari apa namanya, broker summary juga sudah terkonfirmasi bahwa saham ini sedang didistribusi untuk saham BRMS ini. Oke, jadi tentunya ini bisa kita awasi ya, kita awasi. Cuman di saham itu kita hanya bisa memprediksi. Cuman yang terjadi ketika open market itu adalah kerjaannya price maker ya, yang punya modal besar ya. Kita retail ini ngikut-ngikut aja, ketika dia breakout ya udah kita masuk. Tapi kalau ternyata dia nggak breakout, ya udah kita tunggu aja, kita di area-area sini, namanya kita ngikut ya, namanya nebeng ya kan, nebeng profit ya, nebeng profit seperti itu. Oke, jadi kalau dari RSI nya sendiri sudah menungki ya, dari area 70 sudah turun, jadi ada kemungkinan dia akan sampai turun ke area 50 untuk RSI nya sendiri. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke, di sini malah kalau dari RSI nya sendiri ada divergent ya, ada divergent di mana RSI nya turun tapi harganya naik. Ini bisa dibilang bearish divergent bearish ya. Di sini harganya naik ya, sini harganya naik, tapi di sini RSI nya turun. Jadi akan ada kemungkinan dia akan terbentuk pola bearish ya, pola bearish dari pola divergentnya. Oke, jadi kita lihat aja untuk saham BRMS ini. Jadi ada banyak yang mengindikasikan saham ini akan turun ya. Pertama, dia terbentuk pola shooting star, dia sudah sampai di resisten dan terbentuk candle seperti ini, shooting star. Kedua, volumenya merah besar, sudah melewati garis MA 20 nya tuh. Oke, terus itu yang kedua. Yang ketiga, dia sudah istilahnya berada di area resisten 214 dan sudah terpental. Oke, dan selanjutnya tadi ada namanya divergent bearish ya di sini. Oke, jadi ada 4. Oke, jadi dan yang kelima ada dari segi
broker summary-nya dia sudah distribusi sedang atau kemarin terakhir transaksi dia sedang didistribusikan tanggal 18 kemarin. Oke, jadi ada 5 poin yang mengindikasikan saham ini akan bergerak turun ya setelah ini. Jadi kita bisa tunggu di area-area ini atau di area ini kita lihat seperti apa. Sepertinya ini juga bakal lewat ya kalau menurut saya. Tapi kita hanya bisa memprediksi seperti apa nanti realnya di marketnya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Ini akan garis MA50-nya akan bergerak ke atas seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa tunggu di area-area ini aja kalau menurut saya. Kita tunggu aja, kita awasi aja dia di area ini ya. Apakah dia berhasil ngejebol berhasil turun ke area sini dan bertahan mantul ke atas atau malah ngejebol area ini. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham BRMS ini, kita bisa ini ya, bisa amankan aja profit kita. Kalau dia ternyata turun dan ngejebol area MA50 ini, kita bisa keluar dulu. Kita bisa keluar dulu untuk mengamankan profit yang udah kita dapat. Takutnya dia akan berubah trennya menjadi downtrend ya, misal seperti ini. Ya, saya gambarkan naik dan kemudian turun dan retest di sini dan di sini dan kemudian membentuk higher low ya. Higher-nya semakin lama semakin turun. Selagi kalau dia sudah menjebol area MA50 dan kemudian retest di sini dan kemudian lanjut turun ke bawah. Oke, seperti itu. Untuk yang masih punya saham ini ya bisa kita tahankan aja. Kalau dari trennya sendiri masih bagus, selagi dia masih belum ngejebol area MA50 masih aman, dan maksimalnya selagi dia belum ngejebol area MA200 berarti saham ini masih aman, masih bergerak uptrend dengan jangka panjang ya. Karena MA200 ini adalah swing yang jangka panjang. Selanjutnya ada saham PTPP. Oke, PTPP ini sendiri masih downtrend ya. Garis MA50 masih berada jauh di bawah garis MA200-nya. Tetapi candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50-nya, sudah ada indikasi bagus di sini tertahan nih. Garis MA50 berubah menjadi area support di mana dia harga-harga tetap berada atau bergerak di atas garis MA50-nya. Oke, di sini juga kalau dari secara teknikalnya di sini ada area resisten ya, di sini ada area pantulan support, di sini ada pantulan support juga. Dan di sini juga ada area pantulan support, dan sekarang dia sudah nge-breakout ya, di sini nge-breakout dan dia sudah retest di candle ini, candle doji ini, tapi di sini dia masih merah. Oke, coba kita lihat untuk kita misal melihat risk rewardnya ya. Ketika kita masuk di harga 1000, cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, dan resisten kita harapannya bisa sampai ke sini ya. Di sini adalah area resisten sebelumnya, resisten, dan di sini juga adalah area resisten. Jadi misal kita masuk di harga 1000 dengan cut loss kita di harga 955, persentasinya cut lossnya 4,50 dan resisten terdekat kita di harga 1080 di 8% untuk profitnya. Oke, jadi kalau kemungkinan dia bisa bertahan di atas area sini, kita bisa hold dulu, dengan harapan dia akan sampai ke resisten selanjutnya. Di sini kita lihat ada area support dan resisten. Oke, jadi kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas area sini, dia bisa sampai ke area sini ya, di harga 1160, dengan persentase yang akan kita dapat adalah 16%. Oke, jadi lumayan ya. Dan ini tadi juga kita terapkan dengan pola trailing stop yang ketat ya. Ketika dia breakout dan kita masih tahan di harga ini, kita belum jual, dan ternyata dia fast breakout seperti ini, kita bisa amankan pasang automatic order ketika dia bergerak di bawah ini. Misal di harga menyentuh harga 1060, kita bisa jual dulu, amankan persentasi 6% tadi yang profit yang kita dapat, daripada kita harus kembali ke BEP tadi di mana kita beli, atau malah dia ternyata bablas turun dan breakdown dari area ini dan malah kena cut loss kita. Jadi seperti itu. Jadi trailing stop itu perlu kita terapkan ya di saham-saham seperti ini, atau semua saham ya, semua kondisi, mau uptrend, mau downtrend, mau sideways, itu kita trailing stop perlu kita terapkan. Jadi ketika dia breakout dari area resisten, kita bisa tahankan dulu dengan harapan dia bisa akan sampai ke area resisten selanjutnya. Tetapi kalau dia ternyata fast breakout seperti ini dan kembali turun ke bawah area support, udah kita jual dulu. Ada kemungkinan dia akan kembali ke area support di mana kita beli, atau malah bahkan ngejebol area support yang ada batasan cut loss kita, seperti itu. Oke, jadi di sini kesimpulannya kalau kita masuk di harga 1000 ya, kalau ternyata dia ternyata bisa turun lagi, di sini masih muncul candle merah lagi, kita bisa tunggu di bawah sini dan tunggu candle konfirmasi hijau, atau ketika di open market nanti bid offernya offernya lebih kecil dan permintaan bidnya tebal, tapi perhatikan bidnya juga ya, jangan sampai bidnya itu bid palsu ya. Oke, saya pernah nggak buat
konten tentang bit palsu. Bit palsu. Oh, belum pernah ya. Mungkin nanti bisa kita lihat. Oh, bit palsu itu ada di saham ini. Saham apa ya? Saham AMTM. Sebentar. ANTM sepertinya ada di saham ANTM. Nanti coba saya cari atau nanti akan saya buatkan video tentang bit palsu ya. Jadi bit palsu itu bitnya berjajar rapi, seolah-olah saham itu sedang rame, tapi itu sebenarnya adalah ganjelan atau pancingan agar retail itu masuk ya. Jadi biar tahu, oh ini bitnya lagi rame nih, permintaan belinya lagi rame, padahal itu adalah ganjalan atau pancingan bandar biar orang ikutan masuk, ikutan HK, dan ternyata setelah itu bitnya dicabut dan kemudian diguyur. Jadi harga kembali turun ke bawah. Jadi seperti itu, kita ketika open market, kita bid offer, kita harus paham ya, harus paham analisis bid offer itu sendiri. Jadi ketika bitnya itu rapi, bisa jadi itu adalah ganjalan bandar. Oke, jadi di sini bisa kita lihat nanti ketika technical analisisnya, ketika ini coba kita lihat dari broker summary-nya. Saham apa tadi? PTPP ya. Oke, PTPP sendiri kemarin kalau di sini masih bisa dibilang masih 50-50 ya. Kita nggak bisa lihat secara kasarannya apakah ini distribusi atau akumulasi atau hanya pertukaran barang aja. Tapi kalau dari asingnya sendiri kemarin kita bisa lihat adalah net sell ya. Asing jualan sebanyak 871 juta untuk transaksinya. Oke, dari asing sendiri distribusi, tapi kalau dari domestiknya kita nggak tahu. Tadi bisanya dihitung secara manual ya. Secara kasarannya nggak bisa kita lihat karena hampir sama penjualan dan pembeliannya. Oke, jadi bisa kita lihat aja nanti apakah dia kembali turun atau sudah terbentuk candle hijau ya, bisa kita mulai nebeng masuk. Tapi kalau masih turun, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area-area support ini dengan pembatasan kita. Cut loss itu 1 tick di bawah area ini aja. Kalau di sini juga sudah terlalu lebar ya, 1 tick aja di bawah area sini. Oke, di area sini. Tapi kalau kita mau masuk di area sini tadi juga nggak masalah juga, tapi tetap kita batasin cut loss kita di area sini dengan resisten kita. Harapan kita dia sampai ke 1080, dan kalau breakout kita akan sampai ke area sini. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau kalian yang ketinggalan, kita bisa tunggu aja dia breakout sekalian, kita ambil di area breakoutnya ini, dan support kita, cut loss kita di bawah sini, dan resisten kita di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau yang belum punya, ada di 2 kondisi. Kita bisa masuk sekarang, 3 kondisi ya. Kita bisa masuk sekarang di harga 1000, atau kita bisa tunggu dia kembali retest lagi ke area support ini. Itu adalah kondisi kedua. Atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa ke opsi yang ketiga, adalah tunggu dia mahal sekalian. Jadi tunggu dia breakout sekalian dan kita ambil di area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita dia sampai ke harga 1160 ketika kita ambil di area dia breakoutnya. Oke, dimana ini adalah area support dan resisten sebelumnya. Dan kalaupun dia berhasil breakout lagi atau closingnya bertahan di area sini, di atas area 1160 ini, ada kemungkinan kita akan sampai ke sini, ke harga 1320, dimana ini adalah resisten selanjutnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk saham PTPP ini. Kalau dari tren MA nya masih downtrend ya, tapi kalau candle tetap berada kuat di atas MA50 ini, ada kemungkinan MA50 ini akan bergerak naik dan akan membentuk golden cross, yang garis MA50 akan memotong garis MA200 nya. Kalau secara trennya sendiri, saham ini sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, breakout dan retest di sini, sudah retest dan kemudian kembali naik ke atas ini. Oke, jadi seperti itu untuk saham PTPP ini. Kalau kita lihat sendiri, dia sekarang dari ininya, dari RSI-nya sendiri, dia sudah mantul ya, sudah di area 50 ini, udah melandai seperti ini. Ada kemungkinan dia akan bergerak naik ke atas menuju ke area 70 ya. Oke, di sini saya buatkan seperti ini. Apakah ini ada RSI, ada divergennya apa kemarin? Ini naik sama, ini datar ya. Oh, di sini berarti sudah terbentuk pola ini ya, pola divergent bullishnya, dimana di sini bisa kita lihat adalah datar ya, harganya datar, nggak ada kenaikan sama sekali. Tapi di sini kalau dari RSI-nya malah naik ya di sini.
Kita bisa lihat, jadi ada kemungkinan ini adalah pola divergent bullish untuk saham PTPP ini. Jadi kalau dari divergentnya dia ada kemungkinan akan bergerak naik atau sudah mengkonfirmasi bahwa saham ini sudah terbentuk pola reversal dari saham PTPP ini sendiri. Oke, selanjutnya ada saham Palem. Ntar saya mau cek dulu Palem ini apakah oke aman ya. Oke, Palem ini sendiri bisa kita lihat saham Palem ini kalau dari tren MA50 dan MA200 nya masih strong uptrend ya. Candle sempat turun berada di bawah garis MA50, tapi sekarang sudah di breakout lagi dengan volume yang lumayan besar dan kemudian sudah retest tetap berada kuat di atas garis MA50 nya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Ini bisa dibilang pola oke, jadi seperti ini. Kita bisa lihat apakah dia breakout atau malah kembali breakdown dari area ini ya. Oke, jadi kalau untuk sekarang, untuk saat ini belum disarankan untuk kita masuk ya. Belum disarankan untuk kita masuk karena dia sekarang berada di tengah-tengah ya. Jadi risk reward kita kalau kita masuk sekarang, misal di sini cut loss kita di sini satu titik di bawah area di mana ini adalah jajaran resisten ya. Kalau ini saya besarkan, saya tambahkan, panjangkan ke sana. Nah, di sini juga ada area rejection ya, area rejection. Di sini area pantulan support, di sini area resisten, di sini juga area resisten, dan di sini area take profit kita di sini. Jadi bisa dibilang hampir 1:1 ya. Di sini cut loss kita 13,5, resisten kita 15,95. Tapi ya terserah, kalau mau masuk pun di sini terlalu mepet ya kalau menurut saya. Jadi kalau saya pribadi saya bisa tunggu aja dia turun di bawah area sini. Di sini jemput di sini, kita jemput di sini, atau kalau dia breakout dari area sini dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Kalau di sini udah kepanjangan ya. Nah, satu tick aja di bawah area ini. Kalau dia breakout dari area resisten trendline ini, bisa dibilang ini pola apa ya? Pola bullish pennant ya, pola pennant ya. Cuman kita belum tahu dia breakout atau enggak ya. Coba pola nah di sini ya sama, berarti di sini sedang konsolidasi ya seperti ini. Jadi kita tinggal lihat aja dia breakout atau nge-breakdown seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah pola pennant ya, dimana kalau dia breakout berarti dia akan naik, kalau dia breakdown berarti dia akan turun. Di sini kalau dia breakout ke atas berarti bisa dibilang bullish pennant, kalau dia breakdown berarti bisa dibilang bearish pennant. Jadi kalau di sini di posisi ini kalau dia breakout dari area ini kita bisa mulai ambil aja dengan cut loss kita satu tick di bawah area ini, supportnya ini di sini. Atau kalau mau maksimal ya udah di sini sekalian, tapi itu udah lumayan banyak ya, 18%. Jadi misal kita masuk di harga dia breakout di harga 865, kita masuk dengan cut loss satu tick aja di bawah area supportnya ini, dan resisten kita di sini di harga 950, dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Di sini juga ada area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada area resisten. Jadi sekitar 9,83%. Dan kalau dia berhasil breakout atau bertahan di atas area ini, kita bisa hold dulu, jangan jual dulu, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area sini, ke harga 1135, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Jadi sekitar 31,21%. Oke. Jadi kesimpulannya untuk yang belum punya ya, kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini, atau kita tunggu dia breakout dari area pola pennantnya ini. Kalau dia berhasil breakout di atas berarti dia sudah terbentuk pola bullish pennant ya, tapi kita tetap membatasi dengan cut loss kita. Kalau kita ternyata turun dari area supportnya ini, kita bisa keluar dulu, jadi sekitar 8,09% ya, seperti itu. Atau kalau udah kecolongan, misal udah terlalu lebar seperti ini, kita jangan masuk dulu ya, kecolongan ya. Jadi kalau di sini kan udah, misal kita masuk tadi kan, kalau di sini anggap aja dia breakout dan kita masih kesempatan masuk di harga 860 misal 860 atau di 865, itu kan risk rewardnya masih oke ya, masih 9% ada kemungkinan. Tapi ternyata kalau kita masuknya telat, kita dapat di harga ini, harga 895, jangan masuk karena kan ini udah sangat mepet dengan resistennya, udah sangat dekat ya. Nah, jadi ini bisa kalian pause dulu video ini dan kalian buat pola seperti ini di TradingView kalian. Jadi kalian bisa tandain nanti ya, kalian bisa
perhitungkan area risk rewardnya ini. Jadi kalau risk rewardnya masih oke, jadi area cut loss kalian masih kecil dan resisten kalian lebih besar daripada kemungkinan cut loss kita bisa masuk. Tapi kalau ternyata kita udah terlalu lebar seperti ini, udah terlalu mepet dengan resisten, itu ada resiko ya, beresiko. Oke, jadi seperti itu. Atau kalau udah seperti ini, udah terlalu mepet seperti ini, kita ambil ketika dia breakout aja sekalian. Kalau breakout aja sekalian di area sini, cut loss itu 1 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini, seperti itu. Oke, jadi untuk yang masih punya saham ini, coba kita lihat. Untuk yang masih punya saham ini ya, bisa kita pertimbangkan di sini ya, di area ini. Kalau dia turun dari area ini di harga 705, itu sudah berada di bawah area ini ya, di area support ini, dan juga berada di bawah area garis MA50. Berandakan dia akan lanjut downtrend atau membentuk pola downtrendnya, atau maksimalnya kalau dia sudah bergerak di bawah garis MA200, kita bisa keluar dulu untuk saham Palem ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini sekarang dia masih berada di tengah-tengah ya, berada di area di atas 50 dan di bawah area 70. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Harum. Saham Harum ini sendiri kalau data trennya masih bagus ya, masih garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Tapi di sini candle-candle sudah bergerak kembali di bawah garis MA50-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area ini ya, ke area di mana ini adalah area resistance sebelumnya, dan di sini di breakout ya, di breakout dan kemudian retest di area ini. Oke, jadi untuk Harum ini kita bisa tunggu aja sampai ke area sini. Cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area sini. Dengan resisten yang pertama yang bisa kita pertimbangkan adalah garis MA50-nya, dan kalau MA50 berhasil di breakout, kita akan sampai ke sini. Oke, dimana ini adalah area resisten atau rejection sebelumnya. Di sini reject, di sini juga ada area rejection lagi. Oke, di situ. Dan tentunya kalau ini berhasil di breakout juga atau closingnya bertahan di atas area itu atau menyentuh harga 11.975, kita ada kemungkinan sampai ke area resisten selanjutnya di sini di harga 14.300, yaitu sekitar 42,29% dari profit yang kita dapat kalau kita masuk di harga 10.050 di area supportnya ini ya. Tentunya itu tetap dengan cut loss yang kuat ya. Cut loss kita kalau kita masuk di area ini, kita bisa closing cut loss kita di harga di bawah area ini ya, di bawah harga 9.550. Jadi kalau bergerak di bawah itu kita bisa cut loss dulu, bisa keluar dulu, atau maksimalnya di bawah MA 200 ini kalau kita yang belum punya ya. Nah, jadi kalau seumpama dia ternyata nggak turun nanti, tapi ternyata dia naik ke atas ini, kita bisa ambil ketika dia breakout situ, dan kita cut loss kita 1 tick di bawah area ini atau di bawah MA50-nya atau di bawah sini juga lagi. Tapi sudah terlalu lebar ya, kalau di bawah sini sekitar 20%. Jadi bisa di bawah MA50-nya aja dulu. Jadi masih di bawah 10%, dengan harapan kita dia sampai ke resisten ini sekitar 14.275, jadi sekitar 19,46%, atau maksimalnya di ekornya ini sekitar 23% yang bisa profit yang akan kita dapat. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa tunggu di bawah sini, di area sini, dengan cut loss kita di bawah area ini atau di bawah MA200-nya. Atau kita ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa tunggu dia ambil di harga breakout-nya. Breakout sini dengan cut loss kita pilihan pertama di bawah sini, di bawah area ini, di bawah area resisten ini, atau di bawah garis MA50-nya. Itu ya, jadi sekitar di bawah 10% tadi. Tapi kalau di bawah sini juga sudah terlalu lebar ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini dia terpental ya, terpental dari area 50 dan dia menungkik ke bawah. Jadi apakah dia akan turun ke area ini, ke area 30? Dimana kalau dia kembali ke area 30, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya ini. Oke, di sini divergennya nggak ada. Oh, di sini ada divergen malah ini. Di sini ada divergen apa ini ya? Coba kita lihat. Di sini dia naik harganya, tapi kalau dari RSI-nya dia malah turun ya. Kelihatan nggak ini turunnya? Ntar saya besarkan dulu biar lebih kelihatan. Oh enggak ya, ini malah bisa dibilang naik ya. Oke, ini malah bisa dibilang naik nih. Oke, jadi harganya naik dan RS-nya juga naik, berarti oh nggak ada divergen ya, berarti sama ya.
Oke, jadi seperti itu, berarti divergennya nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Untuk kalian yang belum punya bisa tunggu di area sini atau tunggu dia breakout, atau dan untuk kalian yang sudah punya bisa kalian pertimbangkan di area sini, di sini di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya, bisa dibilang ini adalah area kuatnya. Kalau dia nggak breakout di area sini, kita bisa keluar dulu, atau mau maksimalnya di kalau dia sudah bergerak di bawah garis EMA 200 kita bisa keluar dulu. Oke, tentunya itu pilihan kalian ya, mau pilih yang mana. Oke, selanjutnya ada saham Friend. Oke, Friend ini kalau secara trennya di garis di mana garis EMA 50-nya masih berada kuat di bawah garis EMA 200-nya, berarti masih downtrend ya. Dan candle-candle juga masih kuat berada di bawah garis MA 50-nya. Oke, di sini juga dia bisa dibilang sudah breakout ya, sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini, tetapi dia masih tertahan di area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya, support, dan dia tertahan ya. Jadi walaupun dia breakout, makanya saya selalu bilang kalau dia sudah breakout dari resisten trendline-nya, kita harus cari area support horizontal terdekatnya atau resisten horizontal terdekatnya. Jadi dia harus breakout juga dari area itu. Jadi kalau dia misal harusnya ini seperti ini. Nah, sini retest di sini dan kemudian dia naik ya. Nah, di sini sudah terkonfirmasi dia kalau sudah dia akan uptrend. Tapi kalau seperti ini polanya, dia masih tertahan di area ini, dia bisa jadi gerakannya hanya akan seperti ini. Jadi di sini resisten downtrendnya diubahnya menjadi area support downtrendnya. Jadi untuk saat ini untuk saham Friend ini kalau untuk trading ya, untuk tradingnya belum bisa kita masuk sekarang ya, belum bisa kita masuk sekarang. Kita bisa tunggu aja dia kembali ke area ini di sini kalau untuk mau masuk ya. Dimana area ini adalah area support sebelumnya, di sini ada support, di sini support, dan di sini juga sempat menjadi area resisten di sini. Oke, jadi kita bisa tunggu di area sini. Misal kita masuk di sini di area-area ini atau di dalam area ini ya, catalyst kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita harapannya sampai ke sini ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa hold, bisa tahan dulu, dia akan bisa sampai ke area sini, dimana ini adalah area rejection sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tunggu untuk saham Friend ini, kita bisa tunggu aja di area ini ya, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari area ini di sini dengan catalyst 1 tick di bawah area ini. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi untuk saham Friend. Untuk kalian yang belum punya dan pingin trading di saham ini, kita bisa tunggu dia breakout atau tunggu dia kembali ke area ini. Seperti itu. Oke, itu untuk yang udah yang belum punya ya. Kalau untuk yang belum punya, tadi untuk yang belum punya, kalau yang udah punya atau masih memegang saham ini, mungkin area ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan ya. Kalau dia breakout atau menyentuh harga 68, kita bisa keluar dulu untuk saham Friend ini. Karena bisa jadi ini bisa dibilang ini adalah area support yang kuatnya. Dan selanjutnya support terkuatnya adalah di area harga 50 ini. Itu bisa dibilang kalau saham sudah sampai ke harga 50, mereka akan tidur di situ. Tidak akan, maksudnya ada pun pergerakan tapi cuma sekali-sekali. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham ISSP. Oke, ISSP ini sendiri kita lihat dulu trennya. Oke, sahamnya masih bagus ya secara trennya, garis EMA 50 masih berada jauh di atas EMA 200, dan di sini candle-candle masih berada kembali kuat di atas EMA 50 ya, dan di sini dia sedang kembali retest ya, bisa kita lihat retest. Oke, retest di area ini, dimana kalau secara teknikalnya juga ini adalah area resisten dan di sini adalah area supportnya, dan di sini juga sempat menjadi area resisten dan di sini menjadi support lagi dan menjadi support yang bisa dibilang area support yang kuat di sini. Jadi kita bisa tunggu aja nanti ketika dia sudah membentuk candle hijau, kita bisa mulai cicil masuk untuk saham ISSP ini. Ataupun kalau kalian mau memaksakan masuk di harga sekarang di harga 404, bisa juga dengan pembatasan catalyst 1 tick di bawah area ini sekitar di harga 384, sekitar 5% ya, 5%, dengan tujuan kita harapan bisa sampai ke harga 452, jadi sekitar 11,88%. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari area ini atau bertahan dari area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke area rejection selanjutnya di harga 476, yaitu sekitar 17,82% di sini. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk ISSP ini sendiri kita bisa awasi nanti ya pergerakannya seperti apa. Kalau mulai coba kita lihat untuk saham ISSP ini
saham ISSP ini kemarin sedang ada distribusi ya, ada distribusi besar-besaran di sini. Ada LS dan BK dan YP juga jualan guyuran kemarin, dan asing juga ikutan jualan kemarin. Oke, jadi saham ini sedang didistribusi. Jadi kita lihat aja nanti apakah masih distribusi atau enggak, kita bisa awasi. Kalau masih merah juga kita bisa tunggu muncul candle konfirmasi candle hijau di mana sudah mulai ada akumulasi ya. Jadi mulai akumulasi kita baru bisa mulai masuk, atau ketika nanti kita lihat ketika open market ternyata asing sudah mulai beli lagi, sudah mulai beli terus dan nggak ada jualan, kita bisa mulai cicil masuk ya. Seperti itu. Tentunya analisis ketika open market itu juga lebih penting untuk menguatkan technical analisis ini. Oke, nanti mungkin kalau untuk analisis bid offer sudah ada ya di channel saya untuk bagaimana cara membaca bid offer, dan selanjutnya bisa kita gunakan juga yang namanya tadi ya, melihat transaksi asingnya seperti apa. Jadi kalau asing sudah mulai jualan, sudah mulai beli, kita bisa mulai cicil beli di mana sehari sebelumnya dia jualan ya, distribusi untuk asingnya sendiri. Nah, kalau dilihat dari ISSP sendiri, dari sini dari RSI-nya dia mental ya dari area 50. Di sini area 50 dan mental dan sudah mulai membentuk ke bawah. Jadi kalau dari RSI sendiri dia ada kemungkinan akan lanjut, masih akan turun ya. Jadi kita lihat apakah dia akan turun tertahan di area ini atau turunnya malah ngejebol area ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk saham ISSP ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu di area ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, dan bingung kapan kita keluarnya, mungkin yang pertama bisa kita pertimbangkan adalah area ini ya. Kalau mau keluar, dimana kalau dia ternyata bergerak di bawah sini lagi, dia berarti sudah ngejebol area ini, area support ini, dan sudah ngejebol juga bergerak di bawah garis MA 50-nya. Atau maksimalnya kita bisa keluar ketika dia sudah ngejebol area atau turun dari garis MA 200-nya ini. Dimana kalau kita lihat juga di sini ada area pantulan ya. Jadi di sini kalau dia sudah ngejebol area MA 200-nya ini, ada kemungkinan dia akan lanjut atau membentuk pola downtrendnya. Oke, seperti itu. Jadi sekian aja untuk analisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analisis 8 saham ini ya. Ada beberapa yang bisa kita pantau, ada beberapa juga yang bisa kita langsung masuk atau tunggu breakoutnya, seperti itu. Jadi semoga analisis ini bermanfaat untuk kalian. Ini adalah untuk untuk membantu aja, untuk membantu secara teknikal untuk menguatkan analisis kalian ke depan. Tentunya itu ke depannya kalian membutuhkan lagi analisis selanjutnya ya, untuk menguatkan analisis teknikal ini. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan komen di bawah, terserah apa aja. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami ya, bisa gabung di grup WhatsApp. Linknya ada di deskripsi di bawah, cari aja di deskripsi. Kita bisa sharing-sharing di grup WhatsApp itu. Untuk saya akan share juga saham-saham yang sedang bagus atau yang punya ada sentimen tertentu, kita akan share, kita akan diskusi bareng-bareng di sana, dan semuanya itu gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Oke, sekian aja dari saya. Semoga analisis bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.